Kawan-kawan, khususnya bangsa Banten, rakyat Banten, kalau ingin lihat calon bupati gagah, kalau pengen lihat calon gubernur yang gagah, kalau berani dua masalah ini. Wis, nggak usah ngomong ekonomi muluk-muluk, calon bupati, calon gubernur. Hah? Rakyat Banten, rakyatmu, ingin bekerja di PT Nikomas itu puluhan juta bayarnya. Jadi jangan pura-pura Anda tahu. Itu kan pungli dan tersistematis itu. Kenapa tidak ada yang berani berbicara ini? Mau calon bupati, mau calon gubernur. Kedua masalah limbah PT Indah Kiat tuh, kenapa nggak ada yang berani? Minimal suara dulu lah ketika masa kampanye mah. Takut ya. Pertanyaan saya kepada calon bupati Kabupaten Serang, kepada calon bupati Kota Serang, wali kota Kota Serang, apa ketika masa kampanye kalian itu, apa ada dana dari Indah Kiat? Pertanyaan itu ya. Dan buat Anda calon gubernur, saya bertanya sama kalian, calon gubernur Banten, apa ada data aliran dana kampanye dari PT Indah Kiat? Nanya ini, nanya. Kenapa satupun dari berkali-kali semenjak provinsi Banten merdeka menjadi provinsi, kenapa tidak ada satupun yang ngebahas PT Indah Kiat? Takut tak kalian? Enggak masa kampanye, enggak setelah menjabat, kenapa tidak ada yang berani menyentuh? Kalian calon gubernur, iya enak hidup di kota. Coba main di sekitaran Carenang, Binuang, Tenara, Tirtayasa, Pontang, rakyatnya terkena dampak limbah. Yang dapat duit bukan masyarakat, yang dapat kompensasi bukan masyarakat, yang dapat CSR bukan masyarakat. Coba calon bupati Serang, calon gubernur Banten, coba minimal suara aja dulu. Karena sekarang masa pencalonan belum berkuasa. Coba minimal bersuara lah terhadap limbah Indah Kiat. Saya tidak menuntut Anda menyelesaikan karena Anda masih masa pencalonan. Minimal suara. Lu karyanya apa? Ini si penikmat patroli ini komentarnya plongo. Gua ditanyain karya gua mah banyak nulis buku. Kontek ngeritik pejabat, lu nanyain karya gua mah bukan pejabat, plongo. Atau ngomong. Coba sih naik sih pengen adu argumen tuh di sini. Nggak boleh tak kita bersuara rakyat. Mempertanyakan sikap-sikap kalian itu. Kita lagi ngeritik. Kalau lo mau mempertanyakan karyanya apa, tuh kayak Airin tuh yang pernah jadi pejabat apa itu. Kau tanyain. Nah karya gua punya anak 3, ngelonin istri. Punya anak 3. Loh, lagi ngebahas pemerintah lah harinya ke. Coba ini semua calon pendukungnya naik di sini. Coba saya rakyat pengen ngomong nih sama kandidat pendukung. Coba jangan cuma sumbar janji. Tai kucing. Udah muak dengan janji-janji para calon-calon. Asli Kang Wanian. Ya emang ngapain takut-takut? Seandainya mereka sudah jadi gubernur juga saya akan berani ngeritik. Mau apalagi baru jadi calon? Emangnya kenapa? Seandainya mereka jadi gubernur pun, saya tetap akan bersuara terhadap dua hal ini. Justru kritikan saya akan lebih terarah ketika sudah ada gubernur dan bupati Kabupaten Serang. Kenapa? Jelas kita ngeritiknya. Bukan ngeritik ya, menuntut. Hayo bupati, hayo gubernur. Berani tak ngurusin limbah nih? Coba, ini kita ngomong sehat-sehatan aja. Kira-kira, tebak-tebakan aja ya. Kira-kira, kenapa saya tadi mengajukan pertanyaan, apakah calon bupati Serang itu punya ataupun menerima bantuan dana kampanye dari PT Indah Kiat? Apakah calon bupati Serang, Kabupaten Serang, apakah calon gubernur Banten ini menerima bantuan dana kampanye? Sehingga satu pun di antara mereka tidak ada yang berani berbicara PT Indah Kiat. Apa mereka menerima dana dari Indah Kiat? Sampai-sampainya mereka tidak ada yang berbicara tentang limbah. Padahal berbicara limbah itu materi yang paling bagus loh untuk mencari suara. Artinya begini, seandainya calon bupati Serang, calon gubernur Banten berbicara PT Indah Kiat satu saja tentang limbah, bagaimana menangani limbah agar tetap PT tidak boleh bangkrut. Ini kita ngerti. PT nggak boleh dibuat bangkrut karena dari PT itu banyak karyawan juga rakyat Banten kerja. Artinya berarti harus ada solusi. PT tetap berjalan Indah Kiat, tapi limbah tidak mencemari lingkungan gitu loh. Kan begitu. Nah itulah tantangan untuk Bupati Kabupaten Serang dan Gubernur Banten. Karena wilayahnya PT Indah Kiat itu di Kabupaten Serang. Gitu loh. Enggak, saya nggak minta tutup. Jangan ditutup. Apa solusinya? Kok nggak ada satupun calon bupati dan calon gubernur yang berbicara tentang limbah Indah Kiat? Loh coba, tahu nggak berapa kecamatan itu yang dirusak gitu? Limbah itu. Tahu nggak kawan-kawan? Di daerah Tanara, jadi perbatasan Tanara dan Tirtayasa itu ada sungai besar itu.
Dan sungai itu selalu kena limbah. Di wilayah Tanah Raya masih ada satu sungai lagi, Sungai Ciujung itu. Ini sekarang lagi pekat warnanya. Kita naik perahu aja nih, naik eretan, itu bau. Jadi jangankan dipakai buat minum, dibuat sawah aja bahkan nggak bisa air itu. Jadi sekarang makanya sawah-sawah masih pada kering, air desa nggak bisa masukin. Jangankan buat mandi, jangankan buat minum tuh si air, bahkan nggak bisa buat sawah. Pertanyaannya, kenapa calon bupati sekarang dan calon gubernur satu pun tidak ada yang membahas masalah itu? Jadi pertanian dirusak oleh limbah, juga perempangan, perlautan. Gitu ya, kok jadi lagi ngecaprak kemana-mana ini. Jangan berharap ya kalau ke dinas lingkungan mah. Kita ini lagi nuntut bupati dan gubernur. Ya apalagi gak baru dinas-dinas. Mestinya kalau berani itu bupati. Dua hal tidak akan dibahas oleh calon bupati dan gubernur. Dua hal tidak akan pernah dibahas oleh calon bupati dan calon gubernur. Kenapa? Mereka ketika nyalonnya saja bukan seorang yang gagah untuk memimpin Kabupaten Serang dan Provinsi Banten. Rakyat Banten tolong dengarkan baik-baik ini. Calon bupati-bupati itu, terutama Bupati Serang dan Gubernur Banten, itu bahkan mereka ini tidak berani berbicara terkait limbah, tidak berani berbicara terkait pungli masyarakat yang ingin bekerja di pabrik-pabrik bayar puluhan juta. Kenapa? Nyalonnya aja mereka tidak punya kehebatan. Padahal membahas dua materi ini kalau dibahas, ditolak oleh dua calon, baik calon bupati dan calon gubernur, kalau dibahas, orang itu akan mendapat dukungan banyak. Artinya membahas terkait limbah dan pungli ini adalah materi kampanye yang sangat bagus untuk mendapatkan dukungan. Tapi kenapa mereka tidak lakukan itu? Wow, resikonya besar bro. Saya ulangi sekali lagi. Kalau calon bupati, kalau calon gubernur berani menyinggung limbah, resikonya besar bro. Kemudian rakyat Banten akan menyerahkan pilihan suara kepada mereka-mereka para pengecut. Bangsa Banten, belajar dari sejarah geger Cilegon. Bangsa Banten itu bukan bangsa yang melempem. Terus lo mau nunjuk bupati yang pengecut, terus lo mau memilih calon gubernur yang pengecut. Ngapain lo rakyat Banten? Siapa di antara calon tuh yang berani gagah? Apalagi sampai melawan 9 naga, melawan kebijakan 9 naga. Indah Kiat aja satu tuh, pungli saja tuh. Lo mau nyerahin suara ke para pengecut-pengecut itu? Ada calon yang gagah, tapi sayang bukan Bupati Serang, calon Bupati Serang. Sedih. Saya pengen tuh punya calon yang gagah. Adapun jadi atau tidak jadi itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi minimal adalah calon yang gagah, tapi sayangnya Kabupaten Tangerang ada calon yang gagah. Tapi sayangnya calon Bupati Tangerang ada bukan Serang, jadi saya nggak bisa pilih. Siapa itu yang kemarin debat itu berani nyinggung masalah harga tanah yang akan di proyek PIK gitu. Aduh sayangnya. Buat siapa itu rakyat Kabupaten Tangerang, manfaatkan. Anda sekarang punya kepilihan di Kabupaten Tangerang, akan ada calon yang berani lantang suara. Si calon itu kemarin bersuara lantang berbicara tentang proyek PIK itu, PIK 2. Itu beliau ngomong itu punya risiko besar gitu. Dan beliau sudah berani bersuara. Buat rakyat Kabupaten Tangerang, jangan sia-siakan itu. Saya nggak kenal sama beliau calon itu, namanya pun lupa. Demi Allah, saya tidak kenal. Apalagi dibayar. Tapi saya bangga tuh melihat videonya berapi-api itu. Nah, Bupati Sira, calon Bupati Serang itu nggak ada. Gubernur Banten nggak ada yang seberani itu gitu. Rakyat Banten, bangsa Banten itu bangsa yang berani. Itulah kenapa Kesultanan Banten rata dengan tanah keratonnya. Begitu telak perlawanan rakyat Banten, bangsa Banten terhadap penjajah. Jadi buat bangsa Banten, Anda bangsa yang gagah dan berani. Maka hati-hati kau milih bupati, milih gubernur yang pengecut-pengecut, nggak usah dipilih. Coba, ada tak calon Bupati Serang yang berani berbicara limbah? Ada tak calon Gubernur Banten yang berbicara limbah PT Indah Kiat? Ada tak? Pertanyaan saya, apa mereka dapat biaya kampanye? Dapat nggak nih calon Bupati Serang dari PT Indah Kiat? Dapat nggak nih calon Gubernur dari PT Indah Kiat? Nanya ini. Nggak tahu, Kang Rewo. Semua, saya ngomong semua calon Bupati Serang. Tidak ada yang ngomong masalah PT Indah Kiat. Tidak ada di sini, nggak ada unsur kampanye untuk Bupati Serang. Tidak ada kampanye. Karena saya meminta dan menuntut agar calon Bupati Serang berspeak up. Calon yang saya bahas. Saya meminta calon Bupati Serang untuk speak up masalah limbah.
Nggak ada, saya nggak ngedorong ke salah satu calon. Saya cuma ingin ngajak rakyat Banten, saya berbicara sebagai bangsa Banten, saya berbicara sebagai rakyat Banten yang ingin mengajak saudara-saudara saya di Banten mikir. Kenapa calon Bupati Serang tak ada yang berani berbicara limbah? Kenapa calon Gubernur Banten tak ada yang berani berbicara limbah? Kenapa? Takutkah mereka sama Indah Kiat? Atau dapat bantuan dana kampanye kah mereka dapat dari Indah Kiat? Itu pertanyaan, bukan tuduhan. Nah itu ya, saya ganti lagi pembahasannya tuh ya. Semoga tadi suara tadi ada yang rekam layar, ada yang up, biar pada melek. Yang di luar Banten mah nggak tahu perasaan rakyat Banten tuh. Cuma bisa nyinyir, semua di komentar sama Mesa. Lo buat bangsa di luar Banten, dengerin lu ya. Rakyat Banten, bangsa Banten mau kerja di PT Nikomas tuh, bayar sampai puluhan juta. Lu nggak ngerasain apa yang kami rasakan. Masa iya ada pabrik dari luar berdiri di tanah Banten, masyarakat Banten bayar sampai 40 juta, dari 25 juta sampai 40 juta. Lu ngerti gak perasaan kami? Dan jahatnya itu bukan PT Nikomasnya yang minta bayaran, bukan PT, bukan pabriknya, bukan, tapi londo-londo irang. Ya orang Banten juga, oknum yang jadi londo irang ya orang Banten. Ngerti? Nah kita menuntut itu momentum 5 tahun sekali ini ingin kita manfaatkan. Momentum 5 tahunan ini ingin kita manfaatkan agar calon bupati itu peduli terhadap warga Serang, agar calon gubernur itu peduli terhadap rakyat Banten. Masa iya seorang gubernur tidak mampu memberesin londo-londo irang pungli? Nih kawan-kawan, kalau ada calon bupatinya, calon gubernur Banten punya visi misi ngeberantas londo irang agar rakyat Banten bisa bekerja di pabrik-pabrik yang ada di Banten tanpa bayar. Satu saja kampanye ini diperjuangkan oleh calon gubernur dan calon bupati, insya Allah nih orang akan banyak didukung. Cuma masalahnya mereka punya nyali tidak. Logika sederhana, wahai bangsa Banten, rakyat Banten. Kalau calon bupati, kalau calon gubernur Banten, calon bupati Serang tidak ada yang berani ngeberantas londo ireng, pungli, bagaimana mereka bisa memimpin Banten? Kalau kelasnya preman bisa mendikte mereka, jangan berpikir Serang maju. Jangan berpikir Banten akan maju. Saya ulangi sekali lagi. Kalau calon bupati dan calon gubernur bahkan bisa didikte oleh premanisme, lalu harapannya apa rakyat Banten? Coba. Calon bupati dan calon gubernur bisa didikte oleh premanisme. Mau berpikir bangsa Banten bisa maju? Mikir rakyat Banten. Sekarang momentumnya untuk bersuara, seluruh rakyat Banten bersuara bikin fiti. Calon bupati, calon gubernur bersuara terkait pungli, bersuara terkait limbah. Bikin fiti semua rakyat Banten, bangsa Banten bikin fiti semua, minta para calon bupati, wali kota dan gubernur untuk bicara dua hal, limbah dan premanisme yang meminta bayaran puluhan juta rakyat Banten bekerja di pabrik. Bersuara itu. Anda mungkin sudah jadi karyawan, Anda mungkin sudah tidak menyesali puluhan juta yang Anda keluarkan, tapi Anda punya anak dan mungkin anak Anda jadi karyawan. Jadi bersuara itu rakyat Banten. Kapan lagi ada suara 5 tahunan ini? Lepas pilihan bupati, pilihan gubernur, nggak bisa kita bersuara begini, percuma. Sekarang nih rakyat Banten bersuara. Bersuara. Kalau ada calon bupati Serang yang berani berbicara dua hal ini, dukung. Siapapun calonnya, mau orang pincang kayak, mau orang picak kayak. Apalagi orangnya normal. 5 tahun itu lama. Ya justru manfaatkan sekarang momentumnya. Kalau ada calon bupati, calon gubernur ceramah di suatu daerah, tanyakan dua hal, limbah dan pungli. Kalau berani, rekam ngomong, ramaikan. Jadi Anda mau menunjuk seseorang untuk jadi pemimpin Anda, sementara yang ditunjuk takut sama premanisme. Mikir loh rakyat Banten. Kalau calon bupati dan calon gubernur takut terhadap premanisme, terus berpikir mau mensejahterakan Banten. Mikir. Premanisme itu. Pungli, itu premanisme. Segelintir orang. Sampai membuat bupati dan gubernur takut. Jangan dipilih. Pikir. Bagaimana bupati dan gubernur mau menghadapi oligarki? Kalau premanisme kelas kampung aja bisa membuat calon bupati dan calon gubernur ketakutan. Mikir. Kalau calon bupati Serang dan bupati-bupati lainnya tidak berani menghentikan, memberangus ini lokasinya Serang masalahnya ya, Kabupaten Serang. Jadi saya sebut Bupati Serang, calon Bupati Serang.
Kalau calon Bupati Serang dan Gubernur Banten tidak sanggup menangani premanisme, pungli, berarti itu calon yang takut premanisme. Ya, jangan berpikir bisa ngelawan oligarki. Buat seluruh calon bupati, baik di Kabupaten Sorong dan Kota Serang, Lebak dan semua, buat seluruh calon bupati seprovinsi Banten, kalau Anda takut berbicara limbah, kalau Anda takut berbicara pungli, Anda calon yang pengecut. Satu. Buat calon gubernur Banten, kalau Anda tidak punya kepercayaan diri, berani menghentikan limbah atau menangani, saya nggak minta menghentikan, menangani limbah pabrik-pabrik, dan Anda calon gubernur tidak mampu, Anda tidak yakin kepada Anda diri sendiri, bisa menangani pungli, premanisme ini, Anda calon gubernur pengecut. Mati saja kau waktu kecil kalau kau tak punya nyali, ngeberesin pungli. Bagaimana Anda di hadapan investor? Lalu bagaimana sikap Anda di hadapan investor dan bohir-bohir pemodal Anda kalau terhadap premanisme aja Anda calon gubernur tidak berani menangani? Mati saja kau waktu kecil. Ya.